Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi jagat media sosial beberapa waktu belakangan ini sempat heboh dengan adanya tayangan atau video ketika terjadi rapat kerja DPRD Jawa Barat, yang mana ada sekelompok anggota DPRD dari Jawa Barat ini yang kemudian melakukan pernyataan keras kepada ketua sidang. Ya, pernyataan tersebut memang dilontarkan oleh anggota-anggota DPR dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana memang pernyataan mereka berharap bahwasanya marwah DPR di Jawa Barat ini harus dijaga. Artinya memang beliau merasa orang tokoh-tokoh DPR di Jawa Barat ini bahwasanya saat ini eksekutif atau pemerintah daerah Jawa Barat nggak begitu menghargai gitu kan daripada legislatif atau anggota DPRD Jawa Barat gitu kan, yang dalam hal ini memang sepertinya terkait dengan tindakan-tindakan dan keputusan atau kebijakannya Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang aktif saat ini. Ya, memang ini diawali dengan keputusan-keputusan Kang Deddy Mulyadi yang saya pikir keputusan yang harus diambil cepat ya. Ketika sekitar 3 atau 4 bulanan yang lalu terjadi banjir di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Bekasi ya, gitu kan. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi membutuhkan speed resolution atau keputusan cepat gitu kan, yang mana dia harus kemudian berkoordinasi dengan Bupati Bekasi dan juga Wali Kota Bekasi untuk kemudian menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di daerah aliran sungai yang ada di daerah Bekasi yang menjadi sumber masalah gitu kan. Sumber masalah banjir di situ seperti Kali Gabus, kemudian ada Kali Baru di Tambun Selatan dan Kali Cikarang di Cikarang. Yang jelas kemudian Kang Deddy dengan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat gitu kan, Kang Deddy kemudian mengambil inisiatif ya untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang memang ramai berdiri ya, rapat berdiri di sepanjang aliran daerah aliran sungai atau das gitu kan. Yang jelas kemudian dibongkar semua gitu kan, dibongkar dengan tegas, dan memang kemudian dibongkar pun Kang Deddy Mulyadi kemudian memberikan kompensasi ya, uang kerahiman, sekalipun memang sebetulnya bukan tanggung jawab pemerintah Jawa Barat, pemerintah daerah Jawa Barat, karena mereka ini yang mendirikan bangunan-bangunan di pinggiran sungai itu mereka mendirikan tanpa izin di daerah atau di tempat yang bukan kepemilikan mereka gitu kan, tapi lagi-lagi dengan kebijakannya Kang Deddy ya diberikan uang kerahiman gitu, sehingga tidak terjadi konflik sosial di situ, yang mana memang kemudian bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang aliran sungai itu, dan kemudian bahkan ada yang udah di aliran sungai yang kecil, cabang-cabang aliran sungai dibongkar semua itu, baik di Kali Gabus, Kali Baru, kemudian ada Kali Mati dan juga di Kali Cikarang, dan memang kemudian semuanya berhasil ditertibkan dengan damai. Dan kemudian Kang Deddy juga selain itu saat ini memang dibersihkan, dan itu ketika rumah-rumah yang berdiri di atas aliran sungai-sungai, cabang-cabang aliran sungai juga dibongkar, dan ternyata itu udah banyak dicor ya aliran sungainya atasnya gitu kan. Ketika dibongkar ternyata memang banyak tumpukan sampah di situ. Yang ini yang kemudian semua direvitalisasi, sampahnya dibersihkan, sungainya dikeruk didalemin, dan oleh instruksinya Kang Deddy Mulyadi itu kemudian kasih pile beton ya untuk nyegah longsor. Dan ini memang efeknya bisa dirasakan oleh masyarakat saat ini ya. Yang mana proses bangunan liar kan udah terjadi puluhan tahun, artinya ada pembiaran selama ini yang terjadi beberapa dekade pastinya gitu kan. Dan ini memang kemudian berhasil direvitalisasi oleh Kang Deddy, aliran sungainya lancar, sungainya bersih, nggak ada bau busuk, nggak ada tumpukan sampah. Dan ini dilakukan Kang Deddy Mulyadi memang dengan cepat, dan Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan di beberapa kesempatan kenapa kemudian dia tidak berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat gitu kan, karena menurut Kang Deddy Mulyadi ya kesulitannya nanti kalau DPRD itu menurut Kang Deddy kan kemarin di media sosial punya konstituen atau pemilih dari wilayah-wilayah tertentu, dan ini pastinya ada pastinya akan mempersulit gitu kan, prosesnya juga panjang. Dan kemarin kalau saya sendiri sih bisa ngerti ya, kalau kemarin juga kan butuh waktu cepat gitu kan, ketika terjadi di banyak wilayah di daerah Bekasi ya, di wilayah Jawa Barat yang bersebelahan sama DKI Jakarta gitu kan.
Bahkan Kang Deddy juga kan nertipin nggak cuma di hilirnya, di hulunya, di Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan Bupati Bogor juga Kang Deddy Mulyadi juga kemudian membersihkan semua ya bangunan-bangunan yang berdiri di atas wilayah daerah resapan air gitu kan. Dan semuanya itu sudah beres, bisa ini semua gitu kan. Dan sepertinya memang atas tindakan-tindakan dan keputusan Kang Deddy Mulyadi yang kemudian tidak berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat, sepertinya ini yang kemudian jadi timbul apa ya, merasa dari sebagian beberapa anggota DPR merasa kemudian marwah DPR itu nggak begitu saat ini dihargai, nggak berdiri sama tegak dengan eksekutif. Dalam hari ini tentunya kan memang nunjuk ke arah DPR eksekutifnya di Pemda eksekutif Jawa Barat, yaitu ya pasti menunjukkan Kang Deddy Mulyadi ya gitu kan. Nah ini teman-teman, ini videonya ya teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa simak deh gitu kan, bisa simak nanti kita lihat ketika kemudian mereka walk out dan mereka berharap marwahnya diperbaiki. Coba kita lihat. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkan lah. Saya meminta lah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Menong saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, jadi kalau itu videonya tadi ya, sempat dari anggota Dewan dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan walkout ya dalam rapat kerja DPRD Jawa Barat. Nah teman-teman, kalau kita nyikapi hal ini ya sebenarnya ini kesalahpahaman doang saya pikir gitu kan. Saya pikir Kang Deddy juga punya kepentingan gitu untuk kemudian melakukan kerja memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ya, yang butuh speedy resolution, yang butuh keputusan yang cepat gitu kan. Dan Kang Deddy sadar banget gitu kan, kemudian ketika kemudian berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat tentunya pastinya prosesnya akan panjang. Dan ini kemarin kan banjir itu memang udah melanda di daerah beberapa wilayah di daerah Bekasi gitu kan. Dan memang kemudian ketika Kang Deddy mengambil keputusan cepat dan memang kemudian ya memang efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan saya pun juga mengerti kalau kemudian DPRD ini saat ini beberapa anggota DPRD merasa marwah DPRD Jawa Barat itu sepertinya nggak begitu dianggap lagi oleh eksekutifnya Jawa Barat, dalam hari ini pemerintah daerah Jawa Barat yang di bawah pimpinan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Dan saya juga ngerti lah gitu kan, harusnya sih memang ya serba salah ini, memang kemudian memang kalau kemarin Kang Deddy Mulyadi dia melakukan koordinasi, dia menyatakan pastinya juga akan lama gitu kan. Dan memang hal yang terjadi kemarin itu kan bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas bantaran-bantaran sungai itu kan pastinya juga terjadinya nggak sehari dua hari gitu kan. Pastinya sudah terjadi pembiaran sampai kemudian beberapa dekade pastinya gitu kan. Dan itu memang sepertinya juga masyarakat betul-betul berharapnya sama Kang Deddy Mulyadi, karena itu terjadi pembiaran ya, pastinya kan memang kemana gitu kan unsur desa setempat, kecamatan setempat atau kabupaten ataupun kota setempat yang aparatnya itu kemana gitu kan. Ketika kemudian ada bangunan liar itu kan pastinya lama ya, dari kemudian semi permanen sampai kemudian
dari awal-awalnya buka kaki lima, biasanya kan warung kaki lima, yang kemudian sementara, semi permanen, kemudian permanen gitu kan, sampai pada bangunan permanen yang bahkan ada yang udah dicor kan, itu kan pasti sepertinya terjadi memang dalam fase nggak sehari dua hari, dan kemudian memang Kang Deddy merasa perlu untuk dilakukan tindakan tegas. Dan saat ini memang apresiasi masyarakat itu luar biasa, dukungan masyarakat kepada Kang Deddy Mulyadi luar biasa, dan ini bisa menjadi contoh buat seluruh gubernur-gubernur yang ada di wilayah lain di Indonesia ya teman-teman, langkah-langkah tegas dari Kang Deddy Mulyadi. Walaupun lagi-lagi juga saya ngerti kalau kemudian DPRD ini merasa kemudian saat ini keputusan-keputusan itu cuma diambil sepihak dari eksekutifnya pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan. Ini diambil sepihak tanpa kebanyakan keputusannya Kang Deddy nggak kemudian dianggap melakukan koordinasi dulu dengan DPRD setempat. Nah ini memang kemudian ya pastinya kedepannya kita berharap akan akur lagi, pastinya juga akan ada titik temu gitu kan. Karena ini apapun ini masyarakat yang menilai, justru kalau kemudian saling beradu pengaruh nanti yang rugi juga partainya sendiri, yang memang dimana Kang ya pasti kemudian kan masyarakat yang nonton hal-hal seperti ini yang ujung-ujungnya nanti juga ke arahnya kan kemudian kalau namanya partai anggota dewan itu kan ke pemilu yang ke depan ya gitu kan, karena ini dinilai. Dan memang langkah-langkahnya Kang Deddy ini walaupun saya pikir juga kalau dibilang ya nggak berkoordinasi itu kurang pas juga gitu kan, dengan karena memang sejajar ya posisinya antara legislatif dan eksekutif ya di pemerintahan itu gitu kan. Tapi memang langkahnya Kang Deddy ini langkah-langkah populer yang saat ini memang kemudian mendapat support, mendapatkan dukungan, mendapatkan apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat. Bahkan mungkin nggak cuman di daerah yang mengalami masalah ya, tapi kemudian di luar wilayah Jawa Barat sendiri, popularitasnya Kang Deddy ini, ketegasan beliau, kearifan beliau memimpin saat ini memang kemudian betul-betul lagi naik drastis gitu kan. Tapi memang kita berharap ke depannya juga akan mendapatkan solusi ya, antara sebaiknya hubungan baik itu tetap terjaga antara anggota DPRD dan kemudian selaku legislatif dan juga pemerintah daerah atau eksekutif yang di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Kan memang tujuannya adanya elemen-elemen dalam pemerintahan ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kemudian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin. Itu aja sih kalau menurut saya. Nah kalau menurut teman-teman, monggo kalau teman-teman punya analisa tentang masalah yang terjadi ini, silahkan teman-teman komen ya di kolom komentar. Itu aja teman-teman. Akhir kata salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikun.